Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini dan tonton sampai habis ya. Much later. Makanya aku bilang kalau misalnya aku udah rilis video itu emang banyak banget pengorbanan sih. Ya, curhat lagi nih mak satu. Makanya tolong dong subscribe. Kalau misalkan kalian belum subscribe, tolong ya subscribe dan tinggalkan jejak di video ini dengan like and comment. Hai, gimana kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Mungkin yang lagi gundah galau merana, tonton video ini. Mungkin nanti di akhir video kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Oh ya teman-teman, halaman ke-7 dari Diari Buntik akan mengangkat peristiwa yang baru-baru ini sangat viral. Peristiwa naas yang dialami oleh anak berumur 14 tahun. Dia diperkosa dan dijual melalui aplikasi micet. Bagaimana kisahnya? Are you ready guys? Let's go. Oke, apakah kalian punya aplikasi micet di HP kalian? Harap hati-hati ya. Pasalnya ada anak berumur 14 tahun menjadi korban karena dia dijual melalui aplikasi tersebut. Aku nanya nih, apa memang aplikasi micet itu sudah biasa untuk hal-hal seperti itu? Seriusan tanya, karena aku nggak pernah menggunakan aplikasi ini. Sharing di komentar ya. Warga Bandung digegerkan kabar pemerkosaan seorang anak berumur 14 tahun oleh sejumlah pria. Dan parahnya lagi, anak tersebut dijual sebagai PSK melalui aplikasi micet. Aksi asusila ini terjadi di Kecamatan Andir, Kota Bandung. Peristiwa kelam ini terjadi di pertengahan Desember 2021 lalu. Kabar tersebut kini sudah beredar luas di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Alfian Akmal. Dalam Instagramnya, dia menulis korban diculik di dekat rumahnya, kurang lebih 50 meter, lalu dibawa ke tempat pelaku dan korban diperkosa secara beramai-ramai. Setelah itu korban dipukuli oleh pelaku dan diseret untuk dipaksa melayani nafsu para laki-laki. Selama 7 hari disiksa dan disekap dan dipaksa melayani hingga kurang lebih 21 orang. Bahkan kalipun korban melayaninya, korban tetap dipukuli dan diancam dibunuh oleh pelaku. Alfian Akmal juga memberikan informasi bahwa S dan I laki-laki 19 tahun sudah tertangkap dan L perempuan masih di bawah umur sudah tertangkap. Jadi yang sudah tertangkap ini dah S, I, dan L. Pelaku pemerkosaan lebih dari 20 orang. Dan dari puluhan orang tersebut baru 3 yang ditangkap. Oke, mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih Alfian Akmal? Kok bisa detail banget ya ngasih tauinnya? Bahwa Alfian Akmal ini adalah orang dekat ayah korban. Jadi ayah korban ini bekerja dengannya. Dari 2019, ayah korban sudah merantau ke Jakarta dan bekerja dengan Alfian Akmal ini. Alfian ini menjelaskan bahwa si ayah korban ini memang suka menyimpan uang untuk anak dan istrinya. Tapi sekitar 1 minggu lalu, dia terlihat murung karena tidak ada kabar dari istrinya tentang anaknya. Dan akhirnya dia izin untuk pulang ke kampung halamannya. Orang tua ya, kalau misalnya lagi mikirin anaknya memang kadang-kadang suka kebawa kayak gitu. Walaupun dia lagi di tempat kerjaan harusnya profesional, tapi tetap aja hati kecil itu emang gak bisa bohong. Apalagi anak sakit aja itu udah bingungnya setengah mati kan. Apalagi ini berhari-hari tidak pulang ke rumah. Kayaknya memang wajar sekali ya ayah korban merasa murung dan
pengen pulang ke rumahnya. Dan Alfian ini juga sempat kaget karena anak dari si bapak yang kerja sama dia tadi adalah ayah korban itu, anaknya menjadi korban pemerkosaan dan penjualan perdagangan manusia. Di sini adalah prostitusi. Sedikit kabar dari si Alfian ini, dia juga sempat menggalang dana untuk korban melalui ayah korban. Salut banget ya buat masnya. Panjang umur orang-orang baik, panjang umur hal-hal baik. Oke, jadi bagaimana kronologinya hal ini terjadi? Mari kita simak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Bandung mengungkap kronologi lengkap dari berkas acara pemeriksaan atau BAP korban dan pelaku. Petaka berawal dari korban berkenalan dengan tersangka S pada bulan September 2021 di media sosial Facebook. Setelah 2 minggu, tersangka mengajak si korban berpacaran. Lalu mereka bertemu dan menginap selama 2 hari di kosan tersangka S. Setelah peristiwa itu, tersangka S menghilang tanpa kabar. Hilang gitu aja, ya Allah. Kemudian pada awal Desember 2021, korban berkenalan dengan I yang mengaku berteman dengan tersangka S. Tersangka I mengajak korban bertemu, namun korban tidak mau. Mungkin dia flashback ya, oh S nih, S waktu itu kan ngajak aku ketemuan, habis itu aku ditinggal pergi. Jadi dia nggak mau nih, udah nggak mau. Tapi karena korban dan tersangka ini selalu berkomunikasi melalui HP, jadi entah bagaimana caranya si I merayu, akhirnya korban menyetujui. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 2021, korban diajak oleh tersangka I untuk bertemu di Gede Bage. Setelah bertemu dengan tersangka I, ternyata ada tersangka S dan L. Tanpa sepengetahuan korban, ternyata di bis itu selain ada tersangka I, ada juga si S sama L ini. Kemudian mereka naik bis menuju ke daerah Cijerah. Dan di tanggal ini, pihak keluarga sudah melaporkan kehilangan anaknya. Penyidik Bandung mengungkapkan peran 3 terduga pelaku memiliki peran yang berbeda. Jadi I ini mencekoki korban dengan miras dan memperkosanya. Kemudian si S yang mengoperasikan akun micet untuk menarik pelanggan atau tamu. Lalu si L ini yang mendanani korban dan mengantarkan tamu ke dalam kamar. Si L ini adalah istri tersangka S. Masih muda banget ini loh. Ternyata mereka itu sudah suami istri. Setelah melayani tamu, korban sempat bilang pengen pulang. Namun tersangka I mengiming-imingi si korban akan memberikannya handphone dan uang agar si korban menurut. Lalu pada tanggal 16 Desember, korban dibawa ke rumah tamu yang berinisial DDN. Selanjutnya, korban dipaksa oleh tersangka untuk meminum minuman keras sampai mabuk. Sehabis mabuk, korban diperkosa oleh DDN ini. DDN ini kabarnya masih buron, teman-teman. Mungkin ada yang kenal sama wajahnya untuk lapor. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021, korban dibawa ketiga tersangka ke tempat penginapan. Setelah di penginapan, korban disuruh melayani 3 tamu. Di tanggal yang sama, ayah korban berusaha mencari anaknya melalui media sosial. Ayah korban berupaya mencari dengan berbagai cara selain melapor polisi. Selama 5 hari dari tanggal 18 sampai 22 Desember 2021, korban dibawa oleh ketiga pelaku ini disekap di tempat kos pelaku. Di sini korban disuruh melayani tamu sekitar kurang lebih 11 kali. Senin tanggal 20 Desember 2021, dari medsos itu, ayah korban mendapatkan informasi dari salah satu netizen bahwa remaja dengan ciri-ciri seperti anaknya terlihat di terminal Lewi Panjang. Namun ketika ayahnya ke sana, korban tidak ada. Rabu 22 Desember 2021, ayah korban mendapatkan informasi kembali mengenai keberadaan anaknya di aplikasi Kencan Micet. Lalu ayah korban ingin menjebak pelaku yang diduga menjual anaknya untuk tujuan prostitusi itu. Ayahnya janjian di sekitar wilayah Ciroyom. Aksi prostitusi online itu dilakukan oleh para pelaku di kos di daerah Kecamatan Andir, Kota Bandung. Lalu ayah korban pada saat itu bekerja sama dengan polisi, berhasil bertemu dengan pelaku, dan pelaku 3 orang itu langsung ditangkap. Dan akhirnya peristiwa kelam yang dialami korban selama 7 hari terungkap pada Rabu 22 Desember 2021 sekitar jam 3 sore. Kabar terbaru yang aku terima hari ini, sudah tertangkap menjadi 6. Kapolrestabes Bandung berjanji secepatnya untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap semua pelaku yang terlibat di dalamnya. Semoga yang lain bisa menyusul ya Pak. Para tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak. Polisi kabarnya sedang mengembangkan kasus ini. Apakah pelaku-pelaku ini sudah pernah berbuat sama dengan korban yang lain sebelumnya? Jika ya, tentu tindak pidana dan hukumnya akan berbeda.
Bagaimana kondisi korban saat itu? Kondisi korban saat itu sangat trauma dan stres berat. Katanya suka menangis dan teriak-teriak histeris. Tapi kabar terbaru mengenai berita ini yang aku baca, bahwa korban sudah berangsur membaik dan sudah bisa tersenyum lagi. Alhamdulillah. Sejak awal telah mendapatkan pendampingan dan konseling dan sudah disiapkan psikolog untuk mendampingi korban selama proses penyidikan. Itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penangkapan yang terjadi di Kos Kecamatan Andir, Kota Bandung itu membuat kaget orang-orang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Karena ada pengakuan dari salah satu warga situ yang tinggal dekat kosan dengan pelaku, mengaku tak pernah menaruh curiga terhadap para penghuni kos-kosan tersebut. Ia berharap peristiwa ini menjadi pertama dan terakhir kali terjadi di wilayahnya. Menjadi pembelajaran bagi pemilik kos-kosan lainnya untuk lebih selektif dalam menerima para pendatang yang ingin menyewa kos-kosannya. Apa sih motif pelaku ini? Motif para pelaku ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari menjual korban. Uang hasil menjual korban digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya mendapat uang 250.000 dibagi rata kayak gitu. Selain motif keuntungan ekonomi, pelaku I dan S mengaku ingin memperkosa korban. Mereka memperkosa lebih dari satu kali. Jadi motifnya selain keuntungan ekonomi adalah seksual. Oke teman-teman, itulah tadi peristiwa naas yang dialami oleh anak berumur 14 tahun yang diperkosa dan dijual melalui aplikasi micet. Padahal pelakunya ini masih di bawah umur 20 tahun. Gak nyangka banget, umurnya masih di bawah 20 tahun tapi otaknya bisa jahat banget kayak gitu ya Allah. Astagfirullah. Dari peristiwa ini, kita harus bisa mengambil pelajaran yang berharga. Jangan mudah percaya sama orang yang baru kenal. Jangan pernah. Jangankan yang baru kenal udah lama aja, itu juga bisa mengkhianati kita. Apalagi diajak bertemu sendirian. Jangan mau. Karena nyatanya, dunia sangatlah kejam jika kita tidak berhati-hati. Yang kedua, dekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga. Karena itu adalah jalan yang paling baik dan paling benar dari mereka yang jahat. Oke teman-teman semua, kita doakan ya, semoga semua tersangka bisa tertangkap dan korban bisa pulih seperti sedia kala hatinya maupun mentalnya, serta keluarga korban bisa lebih sabar dalam menghadapi kenyataan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Jangan lupa like and comment ya. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong banget subscribe ya, karena I'm nothing without you. Apa lagi nih ibu satu. Oke teman-teman, kita ketemu di next video ya. Stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.